Assalamualaikum sahabat, apa kabar semuanya? Semoga sehat selalu. Setiap orang pasti ingin mendapatkan rasa bahagia. Namun sayang, tidak semuanya berhasil mewujudkannya. Itu karena mereka hidup dalam sebuah belenggu, dalam sebuah penjara. Penjara dan belenggu inilah yang membuat mereka terhalang dari mendapatkan rasa bahagia. Pada video kali ini, kita akan membahas 3 penjara penghalang rasa bahagia. Apa saja ketiga hal tersebut? Simak video ini sampai selesai ya. Sadar ataupun tidak, setiap hari kita terpenjara oleh persepsi orang. Ukuran bahagia kita ditentukan oleh seberapa mereka menilai positif terhadap apa yang kita lakukan. Ketika kita dipersepsikan negatif oleh mereka, oleh orang lain di sekitar kita, kita merasa menderita. Kita merasa hidup ini begitu tidak menyenangkan. Inilah penjara itu. Persepsi orang telah membuat kita terpenjara. Persepsi orang telah membuat kita mengalami penyanderaan. Apa yang kita lakukan tidak bebas, apa yang kita inginkan sangat terbatasi oleh persepsi mereka. Ketika Anda memakai sebuah baju yang sangat Anda sukai, kemudian Anda berjalan bertemu dengan teman Anda. Lantas teman baik Anda berkata, "Bajumu kok aneh? Kok kamu gak pantas ya pakai baju ini?" Maka dengan segera rasa bangga kita, rasa nyaman kita terhadap baju itu hilang seketika. Kita pun akan pulang mencari baju terbaik yang ada di tempat kita. Kita ganti, kemudian kita pergi lagi. Teman baik kita menganggap oke, ini bagus. Kemudian di tengah jalan kita bertemu dengan orang lain yang mengatakan bahwa kok kamu aneh ya penampilannya. Perasaan lebih bagus yang tadi. Kita pun mulai bimbang. Saya harus ikut yang mana? Dua orang punya penilaian berbeda tentang apa yang saya pakai. Inilah realitanya ketika kita dipenjara oleh persepsi orang. Kita sulit melangkah karena setiap orang punya persepsi yang berbeda-beda. Persepsi yang mana yang akan kita ikuti? Semakin kita tidak memiliki filter terhadap persepsi dan penilaian mereka, semakin mudah kita dijajah, semakin mudah kita dikendalikan oleh persepsi mereka. Pada akhirnya kita semakin sulit untuk mendapatkan bahagia. Persepsi orang tua terhadap diri kita punya pengaruh yang sangat besar terhadap perilaku kita. Persepsi teman-teman kita, persepsi lingkungan kita, persepsi orang-orang di media sosial benar-benar menjadi penjara yang membuat kita sulit mendapatkan rasa bahagia. Ada begitu banyak persepsi, ada begitu banyak penilaian. Pertanyaan saya, kita mau ikut yang mana? Sampai kapan kita membiarkan diri kita terombang-ambing oleh persepsi orang lain? Persepsi mereka itu bukan kebenaran. Persepsi mereka hanyalah penilaian subjektif tentang diri mereka terhadap kita. Sebagian benar dan ada kalanya lebih banyak salahnya. Yang tahu hidup kita adalah kita, bukan orang lain. Maka biarkan kita hidup dengan persepsi kita. Jangan izinkan mereka memenjara perilaku kita, memenjara pikiran kita, memenjara rasa bahagia kita dengan persepsi mereka yang belum tentu benar-benar logis. Lepaskan diri kita dari berbagai persepsi yang membelenggu itu. Tanggapi semua persepsi itu dengan akal sehat. Jangan selalu terpengaruh emosi kita, pikiran kita, keyakinan kita dengan persepsi mereka. Belum tentu itu semuanya benar, maka tidak harus kita mengikutinya. Tanpa kita sadari, justru penghalang terbesar kita untuk bahagia adalah persepsi kita terhadap diri kita sendiri. Ketika kita menganggap diri kita tidak layak, ketika kita menganggap bahwa diri kita buruk, ketika kita mempersepsikan bahwa diri ini adalah makhluk yang tidak pantas, maka seketika kita telah dipenjara. Seketika kita akan terhalang oleh rasa bahagia. Sadar ataupun tidak,
bahwa persepsi diri kita secara pribadi terhadap diri sendiri punya pengaruh yang jauh lebih besar terhadap realita hidup kita. Rasa bahagia kita dapat benar-benar tersandra jika kita mempersepsikan bahwa diri kita nggak layak. Maka perbaiki persepsi diri kita. Diri kita nggak hanya buruk, ada banyak hal positif yang kita dapatkan. Maka cobalah bergeser dari melihat yang negatif pada diri ini menuju ke hal yang positif. Allah tidak hanya memberi satu kekurangan pada kita. Allah juga memberi kita kelebihan. Allah tidak hanya memberi kita kelemahan, Allah juga memberi kita kekuatan. Maka lihatlah secara objektif. Lihat bahwa kita punya dua-duanya. Ciptakan citra yang positif bahwa kita punya kelebihan dan kekuatan. Berserah atas kekurangan dan kelemahan kita agar kita menjalani hidup secara lebih tenang. Harapan adalah salah satu sumber kekecewaan kita. Harapan yang terlalu tinggi dan tidak rasional akan menciptakan rasa sakit yang luar biasa jika realitanya jauh dari harapan kita. Maka menata harapan adalah salah satu cara agar kita tidak dibelenggu dalam kondisi yang sedih, agar kita mampu melepaskan diri dari penjara ini sehingga bahagia itu dapat kita wujudkan. Dalam hidup kita wajib punya harapan. Tanpa harapan kita nggak lagi hidup. Orang-orang yang tidak punya harapan sejatinya mereka telah mati sebelum kematian itu datang. Oleh karena itu, memiliki harapan yang realistis itu jauh lebih penting. Hidup tanpa harapan itu kemunduran. Hidup dengan harapan yang berlebihan akan menghasilkan kekecewaan. Jadi, milikilah harapan yang proporsional saja. Apapun harapan kita harus benar-benar bersiap. Jika memang itu tidak dapat terwujud, maka kita terima dan kita berserah. Pada satu titik harapan itu penting, pada titik yang lain harapan dapat menjadi penjara, penghambat kita mendapatkan rasa bahagia. Itulah 3 penjara yang menghambat proses kita mendapatkan bahagia. Mudah-mudahan video ini bermanfaat. Sampai ketemu pada video kami berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.